Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sengaja saya melihat video-video di TikTok dan sempat lewat di beranda saya cuplikan video dari Bang Haji Romai Rami. Beliau ini Masya Allah seorang panutan yang saya kagumi dari saya kecil sampai hari ini. Beliau seorang figur yang sangat dikagumi di Indonesia lewat lagu-lagu beliau yang berisikan dakwah yang mengajak para pecintanya untuk kembali ke jalan Allah. Lewat dakwah-dakwah tersebut dapat dibuktikan atau dapat disaksikan bahwa beliau adalah seorang pecinta Rasulullah yang meneruskan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi lewat cuplikan video beliau yang mengkritisi para habaib yang ada di Indonesia. Saya yakin sebagian besar habib-habib nggak paham ini. Sebagian besar mereka nggak paham ada rencana jahat untuk menguasai Indonesia. Makanya kita jangan gebah-uyah, jangan diselanisir. Hati-hati dalam hal ini. Jadi alhamdulillah proses hukum dari PBNU juga sudah berjalan. Maksud saya pengkritisian bahwa mereka bukan hanya memalsukan kuburan-kuburan, bukan hanya memalsukan sejarah Indonesia, bahkan sejarah NU juga dipalsukan. Dan alhamdulillah ketua PBNU telah memerintahkan kepada jajaran NU untuk mencabut buku karangan Lutfi bin Yahya, artinya produk beliau, untuk ditarik dari semua jajaran perguruan Nahdlatul Ulama. Nah, artinya sudah mulai tercium adanya pemerkosaan, pembelokan sejarah PBNU itu sendiri. Nah, saya katakan tadi ini bukan soal kecil, soal besar. Makanya mengatasinya pun harus hati-hati. Jangan terprovokasi sehingga yang berantem di masing-masing pribumi. Ya. Tentunya orang-orang yang tahu bahwa para habaib Indonesia ini adalah keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita harus juga mencintai keluarga beliau. Yang ini sangat disayangkan, entah apa yang terjadi kepada beliau sehingga beberapa hari ini beliau terus memojokkan para habaib yang ada di Indonesia. Padahal para habaib yang ada di Indonesia, mereka adalah orang-orang yang ikhlas berdakwah di Indonesia. Terus kemudian beliau semua ini adalah orang-orang yang mencintai tanah air Indonesia. Beliau tidak ada yang menjadi seorang koruptor ataupun banyak merugikan negara Indonesia. Beliau semua ini tidak ada merugikan negara Indonesia. Entah kenapa Bang Haji ini sangat tidak senang kepada mereka. Izinkan saya untuk mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Imran ayat 31.
Di situ jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa jika engkau mencintai Allah, maka ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti seluruh perbuatan-perbuatan Nabi, mengikuti sunnah-sunnah Nabi, mengikuti seluruh apa yang berhubungan dengan Nabi. Artinya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Nabi, mencintai apa yang berhubungan dengan Nabi, baik daripada zahir beliau, perbuatan beliau, perkataan beliau, dan keluarga-keluarga beliau, termasuk para habaib yang ada di Indonesia. Kita harus mencintai mereka, kewajiban kita mencintai mereka. Bahkan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta balasan apapun kecuali kecintaanmu kepada keluargaku. Itu kata Allah. Allah memerintahkan kita untuk mencintai keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat kita membenci mereka? Apa yang membuat kita tidak mencintai mereka, bahkan mengkritisi segala perbuatan mereka? Mereka tidak merugikan negara Indonesia, mereka bukan koruptor, mereka dakwahnya ikhlas di tanah air Indonesia, bahkan cintanya mereka kepada negara Indonesia ini sangat besar. Mereka tidak peduli apa yang orang lain katakan, mereka hanya tetap berdakwah untuk melanjutkan perjuangannya Rasulullah SAW, kakek beliau mereka. Kita tidak sama sekali dirugikan oleh mereka. Bang Haji sendiri, apa yang mereka berbuat kepada Bang Haji? Apakah Bang Haji pernah dirugikan oleh mereka? Sungguh sangat disayangkan di akhir-akhir hidup Bang Haji, ketika Anda tidak bertobat dan menyesali perbuatan Anda terhadap mereka, niscaya Anda akan mati sebagai orang yang munafik. Semua dakwah yang Anda kerjakan selama Anda hidup tidak ada artinya di mata Rasulullah SAW, karena Bang Haji telah melukai cucu Nabi SAW. Ingat dua ayat tersebut, Bang Haji, di surah Al-Imran ayat 31 dan surah ayat 23. Ingat baik-baik ayat tersebut, renungkan baik-baik, semoga Anda diberikan hidayah oleh Allah menjadi orang yang berhati lembut menerima para habaib yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.